Saudara, kita langsung menuju kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat untuk mendengarkan keterangan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem, menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Amin. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Nggak ada. Hanya larangan. Ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah kalau gitu
acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja. Untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth. Tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.